Berikutnya, setelah kita memahami apa itu whole language, berikutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan lantas bagaimana sih implementasi whole language di kelas anak usia dini itu, bagaimana penataan ruangan kelasnya, bagaimana penataan sarana atau meblernya, buku-bukunya, penataan raknya, kemudian juga contoh-contoh buku bacaan literasinya. Nanti kita akan bahas di topik kali ini. Oke, mungkin kalian kalau pernah masuk ke dalam lembaga TK ataupun kelompok bermain ataupun ya prasekolah gitu kan, pernah ya melihat banyak sekali poster-poster yang ditempel di dinding. Nah, sebenarnya itu tuh apa sih? Apakah itu bermanfaat? Nah, jelas gitu kan. Semakin banyak lingkungan bermain, karena kan tadi di awal kita menjelaskan prinsip whole language adalah immersion atau memperkaya lingkungan yang ada di lingkungan anak. Contohnya adalah kita menempatkan berbagai macam bentuk tulisan poster di dalam kelas. We can read Walmart gitu ya. Semua tulisan-tulisan ini kita tempelkan. Artinya apa? Artinya ini dapat menyebabkan perhatian anak itu semakin intens atau sering dia melihat berbagai macam bentuk huruf, bacaan, sehingga secara tidak langsung anak dapat terstimulasi kemampuan membacanya gitu ya. Jadi kalau ada kelas yang sepi gitu kan, datar, tidak ada tempelan-tempelan tulisan atau literasi, wah ini berarti belum menerapkan pendekatan atau prinsip whole language gitu ya. Kemudian juga mungkin kalian pernah melihat ada kelas yang seperti ini ya, mungkin di dalamnya itu wah banyak sekali tempelan-tempelan, ada huruf-huruf, kemudian juga hasil karya anak itu ditempelkan di depan ya. Kemudian juga di sini ada temanya, ada semua hal-hal yang bertuliskan gitu kan, atau mungkin hasil karya anak ditempelkan. Ini pun sama, guru sedang menerapkan pendekatan whole language. Ya, artinya apa? Artinya guru paham gitu kan bahwa semakin ramai dalam tanda kutip ya, kaya gitu ya, kaya akan bahan-bahan literasi bacaan anak itu semakin baik gitu kan. Jadi anak secara tidak langsung sehari-hari dia melihat, oh ini tulisan apa ya. Nah, kemudian pada saat dia menemukan di dalam konteks yang lain, dia sudah tidak asing lagi karena dia sering melihat itu dalam tempelan-tempelan ataupun dalam karya-karya anak yang dipajang di depan kelas. Nah, kemudian contoh implementasi whole language berikutnya apa? Nah, contohnya kalau kita ngelihat dari gambar ini ya, kita juga kan tadi harus menyesuaikan dengan perkembangan anak. Ya, prinsip whole language itu kan. Jadi kita harus memilih jenis-jenis bukunya pun tidak asal. Kalau anak usia dini biasanya kan buku-bukunya itu kan tebel-tebel ya, kecil-kecil. Kemudian juga banyak sekali ragam-ragam bukunya berwarna. Kemudian juga biasanya kan ada yang namanya pillow book, gitu kan, big book, kemudian baby book, semuanya uh, colorful lah gitu ya, tidak flat, tidak hitam putih gitu kan. Nah ini merupakan pendekatan whole language. Artinya apa? Artinya anak-anak itu dikenalkan dengan cara yang menarik perhatian dia, ya kan? Karena kognitifnya itu kan selagi pada tahapan sensori motor. Karena kalau sensori motor itu kalau bukunya tidak menarik, visualnya itu tidak bagus, ya otomatis itu tidak akan terangsang. Oleh karena itu, whole language ini adalah sangat apa namanya penting gitu kan untuk difahami oleh setiap guru bahwa dalam hal memilih pun harus memperhatikan perkembangan individual anak. Contohnya ini misalnya kita mengenalkan huruf A, row gitu kan, memanah, C for car, J for jellyfish, O for octopus. Nah ini tapi dia dituliskan di kain flanel. Ini guru sedang menerapkan whole language. Nah, kemudian kalau perihal penataan lingkungan di kelasnya seperti apa? Kelas whole language adalah kelas yang penuh dengan keaksaraan. Guru dapat mewujudkan kelas whole language dengan menata sentra pembelajaran. Nah, contohnya di sini kita melihat ada kelas-kelas yang dia ditata. Mungkin Anda sering gitu ya melihat kelas ini, kelas yang seperti ini juga mungkin pernah melihat, ataupun kelas seperti ini.
Kira-kira kalau dalam tampilan ini mana nih yang whole language? Ya, semuanya sih whole language gitu ya. Cuman bedanya adalah kaya atau tidak, gitu kan ya. Atau menarik atau tidak. Atau eye-catching atau tidak. Karena apa? Karena bentuk visual penataan lingkungan kelas pun itu salah satu prinsip dasar whole language. Kalau kita ngelihat di sini ya, di samping kanan mungkin kita lihat kursinya ditata, colorful, penataan lingkungan bermainnya pun rapi, bagus. Di sini ada berbagai macam bentuk-bentuk huruf, di sini hasil karya. Ini adalah penataan lingkungan belajar, lingkungan bermain whole language. Karena dari anak bermain seni, bermain ekspresi, itu pun nanti keterkaitannya dengan bahasa ya. Jadi secara tidak langsung anak pun belajar berbahasa di dalamnya. Nah, kalau kita ngeliat di sini ada C, D, E, F, G. Ini pun sama ya dalam hal mengenalkan pra membaca atau pengenalan huruf awal. Ya, ini biasanya kelas-kelas penitipan anak gitu ya. Ya, usia 2 tahun, 3 tahun mengenalkan huruf-huruf awal. Ini juga sama. Ya, ini di depan tampak di depan ya. Seperti ini. Nah, ini juga sama penataan lingkungan bermain, lingkungan kelasnya seperti ini. Misalkan di sini ada sentra bermain balok, sentra bermain pasir, sentra main mikro dan sebagainya. Penataannya pun bisa seperti ini. Ini contoh-contoh penggunaan mebeler ya. Jadi mebelernya pun harus disesuaikan. Jadi kalau menaruh bahan bacaan itu dia harus sesuai dengan uh, tinggi anak gitu kan. Jadi harus mudah terjangkau. Jangan sampai anak merasa kesulitan pada saat dia mau mengambil bahan bacaan. Kemudian bagaimana sih kita menata lingkungan bermain atau menata sarana prasarana dalam menerapkan pendekatan whole language? Kita bisa melihat dalam gambar ini, di sini menunjukkan bahwa buku-buku atau bahan bacaan anak itu ditata sedemikian rupa agar anak itu mudah diambil. Kemudian di sini ada contohnya big book ditata dalam rak-raknya. Kemudian juga bermain guided reading center, kartu-kartu, flashcard, kemudian juga huruf-huruf semuanya ditata dengan rapi, diklasifikasikan dengan baik, dikategorisasikan mana yang flashcard, mana yang memang itu kartu dengan angka atau dengan gambar dan sebagainya itu diklasifikasikan ataupun dengan menggunakan uh, roller seperti ini dimasuk-masukkan berbagai macam media-medianya, penyimpanan klip untuk motorik halus karena memang di sini juga whole language itu kan dia menerapkan seluruh perkembangan ya. Jadi kegiatan-kegiatan lain pun itu bisa kita manfaatkan untuk melatih perkembangan bahasa anak berbagai macam manik-manik. Nah, itu pun kalau guru atau sekolah menerapkan atau menata sedemikian rupa, itu berarti sekolah tersebut telah menerapkan atau telah menggunakan pendekatan whole language. Kemudian terkait dengan kegiatan bahasa yang menjadi ciri khas whole language, ada uh, reading aloud, kemudian juga journal writing, sustained silent reading, shared reading, guided writing, independent reading, dan juga independent writing. Nah, ini gambar ini sama, dia juga ini kebanyakan mungkin kelas-kelas di negara Indonesia seperti ini ya. Jadi menerapkan pendekatan whole language. Oke, kita bahas satu-satu ya tentang kegiatan-kegiatan bahasa yang menjadi ciri khas whole language. Yang pertama ada reading aloud. Apa itu reading aloud? Nah, jadi reading aloud itu dia membaca dengan suara keras dengan menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku cerita atau jenis buku lainnya. Ya, mungkin para guru atau kita semua pernah gitu ya mengajak anak-anak untuk ayo kita baca dengan nyaring, kita keluarkan suaranya. Nah, itu juga sedang menerapkan pendekatan whole language, yaitu adalah kegiatan reading aloud atau membaca keras. Ada juga journal writing. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kita ajak anak-anak untuk menuliskan berbagai macam perasaannya atau menggambar apa, kemudian dikasih tulisan this is dinosaurs, I like dinosaurs, seperti itu. Itu seperti hasil karya anak, namun di dalamnya ada literasi bacaan
ya, dan itu nanti bisa dipajang di depan kelas atau ditempel untuk memperkaya lingkungan whole language. Ada juga yaitu SSR atau Sustained Silent Reading atau membaca dalam hati. Ya, jadi anak usia lebih muda dengan membolak-balik buku menunjukkan ketertarikan pada buku. Nah, jadi anak usia dini itu lebih, kalau usianya mungkin 2 tahun 3 tahun ya, karena memang belum bisa membaca, jadi menunjukkan ketertarikan dalam hal bacaan itu tadi dia ngambil bukunya, dibolak-balik, ini apa sih? Kemudian dilempar-lempar mungkin, digigit, itu sama dia sedang melakukan SSR. Atau kalau anak usia dini yang sudah 4-5 tahun ya dia sudah mulai melihat gambarnya, melihat hurufnya gitu ya, tanpa ada bentuk loud gitu ya, atau seperti yang awal reading loud, ini diam gitu ya, silent reading dalam hati. Nah, kemudian ada juga SR atau shared reading. Nah, seperti ditunjukkan dalam gambar ini bahwa guru duduk di depan, dia menggunakan big book dengan dibantu papan tulis, kemudian juga ada di sini ada semacam kayak pointer atau mungkin kayu penunjuk gitu ya. Nah, di sini dia sedang bercerita menggunakan big book, anak-anak memperhatikan. Ini juga sama bentuk dari whole language. Anak di sini belajar menyimak, belajar mendengarkan. Salah satu keterampilan berbahasa yaitu menyimak sedang dilatih. Ya, apakah anak fokus, apakah anak konsentrasi menyimak atau tidak. Oleh karena itu, di dalam shared reading ini yang lebih dominan memang adalah guru, gitu ya. Jadi membaca berbagi, gitu ya. Kemudian berikutnya kegiatan bahasa dari whole language ada yang namanya independent reading and writing. Jadi kalau ini dia membaca bebas, yaitu kegiatan membaca yang memberikan kesempatan pada anak untuk menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Jadi kita membebaskan anak ya dengan cara apa? Dengan cara mungkin ada di ruangan kelas itu ada pojok baca, ada sudut baca. Nah, si anak itu dia bebas mau ngambil buku apa aja, kapan saja. Biasanya memang kalau ada yang namanya gerakan literasi sekolah GLS gitu kan, sebelum anak mulai bermain, sebelum anak belajar, biasanya anak diajak untuk membaca atau untuk mengambil satu buku kemudian baca kemudian mengkomunikasikan. Itu pun sama, salah satu yang guru menerapkan pendekatan whole language. Nah, alat-alat yang bisa digunakan dalam whole language contohnya adalah boneka tangan. Ya kan? Dari boneka tangan ini, atau boneka jari, ini adalah salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru untuk mengajak anak bercerita, mengajak anak menyimak, ya. Kemudian juga bisa dijadikan media anak juga untuk belajar berkomunikasi atau berbicara. Ya, jadi bermain peran mikro dengan menggunakan boneka tangan atau boneka jari. Kemudian media pembelajaran yang lainnya yang bisa digunakan untuk pendekatan whole language adalah topeng, ya, atau topeng peran. Di sini bisa juga kita membuat hasil karya guru atau bersama dengan anak menggunakan barang bekas, kemudian kita bisa dijadikan peran, gitu ya, bermain peran, yang jadi panda dan sebagainya. Mungkin teman-teman guru biasa melakukan ini gitu kan. Dan yang terakhir, pendekatan whole language juga ini biasanya digunakan atau kegiatannya itu berupa field trip, ya, kunjungan kemana, atau mungkin memanfaatkan lingkungan bermain di sekitar. Itu pun sama, dia sedang menerapkan whole language. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini itu sangat baik untuk perkembangan bahasa. Karena di situ ada pengalaman secara langsung dan juga anak secara alamiah belajar terkait dengan bahasa lainnya. Ya, dia mendengarkan, dia menyimak, dia berbicara, dan itu akan menempel pada kemampuan kognitifnya pun akan semakin baik seperti itu karena real, nyata. Oke, itu saja mungkin untuk topik minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu dan kita ketemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.